Halo semuanya, hari ini saya akan coba share salah satu masalah yang sering ditemui, yaitu kerontokan rambut. Nah, untuk kerontokan rambut ini dibilang cukup sulit untuk pengobatannya. Kenapa cukup sulit pengobatannya? Karena obat-obatannya sangat-sangat terbatas dan biasanya butuh waktu yang lama. Nah, karena butuh waktu yang lama, biasanya sih orang-orangnya itu gimana ya, nggak terlalu disiplin, sehingga mungkin pengobatannya itu terhenti di tengah jalan. Nah, sebelum masuk ke pengobatannya, mungkin saya bisa informasikan siklus daripada pertumbuhan rambut. Nah, yang pertama adalah fase anagen. Fase anagen adalah fase pertumbuhan rambut. Nah, fase pertumbuhan rambut ini atau fase anagen itu butuh waktu kurang lebih 3-5 tahun dan bisa diulang siklus pertumbuhan rambut ini kurang lebih 20 kali. Nah, kalau 20 kali 3 kali 20 tahun berarti minimal itu di angka 60 tahun lah akan berhenti tuh yang namanya pertumbuhan rambut. Atau kalau 5 tahun yang paling lama, 5 kali 20 kali berarti kurang lebih 100 tahun. 100 tahun berarti rambut kita udah nggak tumbuh lagi. Nah, fase berikutnya adalah fase katagen. Ada fase transisi di mana rambut tidak akan tumbuh lagi. Dan yang ketiga adalah fase telogen, di mana rambut benar-benar mati dan tidak akan tumbuh lagi. Nah, biasanya di fase telogen ini atau fase transisi itu ya kurang lebih 5-10% lah rambut kita itu yang akan mati. Berarti 95% rambut itu masih hidup dan masih dalam pertumbuhan. Nah, yang sering menyebabkan kerontokan rambut itu biasanya adalah hormon, kemudian stres, merokok, terus kemudian sinar matahari. Dan ada beberapa obat juga yang menyebabkan kerontokan, seperti misalnya obat untuk kanker. Nah, biasanya untuk kanker itu rambut rontok karena racunnya terlalu kuat sehingga merusak ke jaringan sampai ke rambut. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, untuk obat biasanya yang sering dipakai untuk zat kimia lah ya, finasteride atau minoxidil. Itu yang umum atau biasanya dipakai untuk pengobatan kerontokan rambut. Nah, selain obat kimia, pastinya ada obat herbal juga. Nah, obat herbal ya salah satunya misalnya ginseng, kemiri. Nah, itu biasanya dipakai untuk menumbuhkan rambut. Nah, beda halnya kayak misalnya untuk ini ya, untuk obat kuat, kalau saya sih lebih suka untuk obatnya obat kimia, karena kita butuhkan instan. Kalau misalnya ginseng itu untuk rambut bisa ada yang sedikit klinis percobaan lah. Dia butuh waktu 45 hari baru terasa efeknya. Nah, kalau misalnya kita untuk obat kuat, kalau nunggu 45 hari ya kan nggak mungkin lah. Mau kita mau main sekarang ya nggak mungkin lah. Jadi beda kepentingannya sih. Jadi kalau untuk herbal itu ya untuk rambut ya oke lah, mungkin 45 hari kita nunggu supaya bisa tumbuh lagi ya nggak ada masalah. Nah, untuk obat rambut kayak ginseng ini ada penelitian sih, dia itu dikombinasi dengan injeksi intralesi kortikosteroid terus ditambah dengan ginseng. Nah, di situ ada perbaikannya atau kecepatan untuk menumbuh rambutnya itu lebih cepat lah. Nah, mungkin kalau untuk obat kimia ya mungkin keadaannya yang lebih parah lah. Misalnya yang tadi saya bilang, kalau normalnya kan 5-10% rambut itu mati atau jadi rontok. Nah, kalau misalnya lebih dari itu ya mungkin di bawah 20% ya ginseng cukup lah, nggak usah pakai obat kimia. Nah, saya sih kemarin mencoba ngetes gitu kan, salah satu obat ini Remizo. Nanti saya kasih linknya. Nah,
Ini kenapa saya coba pakai? Ini pertama karena ini ada ginseng, jadi bisa untuk menumbuhkan atau mencegah kerontokan. Yang kedua, gampang dibawanya sih. Jadi kemana-mana. Ini kan ada penyegar juga, jadi tinggal semprot-semprot. Misalnya berkali-kali juga enak dipakainya. Nah, kalau misalnya yang bentuk yang lain ya mungkin bisa aja sih, sama aja sih sebenarnya. Cuma karena saya suka obat ini, ya karena bisa lebih sering dipakai, karena kan lebih sering ya lebih bagus, dan harganya juga ini berapa ya kemarin saya beli itu kurang lebih sekitar ya di bawah 20.000 lah ini belinya, dan cukup ya. Sekarang agak, kalau untuk menumbuhkan rambut sekali sih jawabnya nggak terlalu bisa sih ya, cuman untuk mencegah kerontokan sedikit kan udah mulai botak nih ya, mending bisa dipakai lah. Jadi untuk rambut rontok ya, kalau misalnya lebih parah sih lebih baik pakai finasteride atau minoxidil digabung dengan ginseng, is oke lah. Nanti mungkin ke depan kita coba bahas finasteride dengan minoxidil, gimana apa ya namanya itu, untuk penyembuhannya itu efektivitasnya seberapa baik sih gitu kan. Karena kalau ginseng yang kayak begini ya, ini hanya mencegah kerontokan sih oke lah, tapi kalau udah parah ya jawabnya ini nggak bisa itu, nggak cukup kuat lah untuk menyembuhkan rambut rontok atau kebotakan ya. Itu susah sih, apalagi udah botak sih ya itu udah, waduh susah deh. Kayaknya sih harus ada transplantasi rambut sih kalau udah masuk ke botakan. Jadi nggak bisa pakai obat-obatan yang mungkin hanya kerusakannya ya mungkin di bawah 30%, mungkin masih bisa sih. Tapi kalau di atas itu sih cukup sulit sih. Ya mungkin itu share saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.